mungkin apa yang saya bicarakan berbeda dengan speaker sebelumnya. Kalau beliau menciptakan sesuatu, kalau saya lebih menceritakan perjalanan hidup saya. Saya berkenalan dengan kata cancer saat berumur 10 tahun. Kebetulan saya baru keluar dari rumah sakit karena trauma kepala. Ibu saya mengatakan, "Dok, harus tinggal di rumah sendiri karena ibu harus takziah." Ternyata yang meninggal adalah ibu teman saya. Dan selama ini saya tidak tahu bahwa beliau selalu menggunakan celana panjang karena kakinya terkena kanker tulang. Berikutnya, saya kelas 2 SMP, saya baru membeli sarung tangan. Saya anggota Paskibraka gitu ya. Jadi harus punya sarung tangan yang selalu putih untuk menaikkan bendera. Waktu itu selalu harus tiap Senin gitu ya, upacara. Kalau sekarang mungkin setahun sekali dilakukan. Suatu siang pulang sekolah, ibu saya mengatakan, "Dok, bolehkah ibu meminta sarung tanganmu?" "Kenapa?" "Sahabat ibu berpulang dan karena beliau Kristiani maka harus menggunakan baju terbaiknya dan tangannya harus dibungkus sarung tangan putih." Sejak saat itu, kata-kata cancer kenapa selalu menyisakan kepahitan terus bergulir di kepala saya. Sampai tahun 89, karena kebetulan saya sekolah di kesehatan masyarakat, waktu itu masih satu fakultas dengan kedokteran, dan saya anggota waktu itu namanya Badan Permusyawaratan Mahasiswa BPM. Saya ditanya, diajak oleh kakak tingkat, "Esti, kamu punya waktu?" "Punya." "Ayo ikut saya." "Ngapain?" Saya bilang. "Hanya menata makan siang. Jadi kita akan datang ke sana setiap jam 12, nanti sampai jam setengah 2. Selesai orang-orang itu makan, kita balik lagi ke kampus. Kita jaga seminggu sekali. Mau, tapi saya tidak punya kendaraan." "Bonceng motor saya." Akhirnya itu. Saat itulah kenalan pertama saya dengan Yayasan Kanker Indonesia. Saya mahasiswa, volunteer, bekerja kadang-kadang kalau saya males juga kerjanya nggak seminggu sekali gitu. Menata makan siang untuk orang-orang yang sedang berobat di Sutomo. Berikutnya, saya ini tidak hanya survivor cancer, tapi saya juga berjuang untuk hidup. Akhirnya saya bekerja sambil kuliah, sampai suatu saat saya lulus. Teman-teman saya masih sekolah, tapi saya sudah menyelesaikan kuliah saya. Kemudian saya bekerja untuk WHO. Waktu itu mereka punya proyek untuk Safe Motherhood namanya, untuk menyelamatkan ibu dalam masa maternity. Pada saat saya break, karena itu ada di gunung, waktu itu pos saya adalah di Gunung Bromo. Saya harus tinggal di sana untuk memantau ibu-ibu yang tidak terakses fasilitas kesehatan, yang sedang hamil gitu. Kami buat kegiatan-kegiatan untuk menyelamatkan mereka. Pada waktu break, salah satu kakak tingkat saya juga, waktu itu seorang wartawan perempuan, dia menulis catatan, karena saya aktivis, saya selalu ke tempatnya mahasiswa ngumpul. Dia bikin note di sana, "Esti, temui orang-orang ini karena mereka mungkin saat ini lebih butuh kamu." Saya nggak terlalu tahu dosen saya, tapi saya nggak terlalu kenal. Tapi saya datang aja. Ternyata beliau-beliau itu adalah profesor-profesor di bidang kanker dan sedang akan
akan mengadakan satu pendidikan onkologi di Indonesia. Mereka butuh sekretaris eksekutif yang ngerti tulis, baca, dan berani ngomong Inggris. Syaratnya cuma satu itu. Dan kalau bisa backgroundnya kesehatan. Tahun 92 itu sebenarnya saya diterima di sebuah bank yang cukup terkenal, tapi saya waktu menghadap pada beliau-beliau itu, saya tanya, kenapa memilih saya? Beliau mengatakan, kami tidak memilih kamu, tapi kami minta menyebarkan informasi siapa yang kira-kira eligible. Dan saya bilang, saya keterima di pekerjaan lain gitu, meskipun saat itu saya belum wisuda. Kenapa saya harus ada di sini, Prof? Beliau kemudian menerangkan pada saya yang nanti saya akan bagi apa itu cancer dan kenapa di Indonesia ini masih jauh tertinggal. Kemudian beliau mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu, kenapa kamu harus membantu saya? Karena kami ini praktisi, kami ini tukang. Dokter-dokter, ahli-ahli itu tukang. Kami butuh orang yang merekatkan kami sehingga gerakan kami menjadi lebih besar. Dan saya minta dalam waktu 3 bulan kuasai tentang cancer. Akhirnya saya belajar dari apa itu cancer, meskipun mulai tahun 79 waktu saya kelas 3 SD itu saya sudah mulai berkenalan dengan kepahitan yang disebabkan oleh cancer. Saya belajar dari awal. Saya tanya pertama, kenapa mesti krem sih, Prof? Saya bilang. Padahal menurut saya enak, karena saya suka kepiting gitu. Kemudian ternyata, kepiting ini jalannya cepat dan macam-macam. Kita manusia yang diberikan akal budi oleh Tuhan, kita akan kesulitan jalan mundur, jalan ke samping. Tapi kepiting enggak, dia jalan kemana aja dia mau. Kemudian dia juga bisa meregenerate tubuhnya yang terpotong, sama seperti cancer. Kalau cancer itu ada satu bagian saja dan barangkali itu just one cell, dia akan bisa mereproduksi dirinya menjadi besar, menjadi koloni, persis seperti kehidupan kita. Kalau dia nggak suka, ada yang nggak suka akan demo, akan kudeta dan sebagainya, dan dia seperti itu. Kemudian dia juga hidupnya selalu kan ngumpet ya, rumahnya kepiting kan di bawah lumpur, sama dia hidup di dalam badan kita. Mitos-mitos seputar kanker seperti ini bertumbuh luar biasa, bahkan sampai sekarang. Dan bahkan sahabat-sahabat saya itu yang bisa jalan bareng, tahu kalau saya ini dalam tanda kutip pejuang kanker, dia tahu kalau saya survivor, tapi dia sembunyikan dari saya. Dia nggak cerita sampai ditemukan stadiumnya sudah lanjut. Ketika saya tanya kenapa, karena memang kanker itu kan mesti mati. Saya bilang, saya sudah hampir 13 tahun hidup setelah kena kanker. Kenapa kamu nggak percaya? Ini takdir saya. Dan inilah yang saya pikir beberapa waktu yang lalu saya senang pernah mau diundang oleh BEM ITS atau apalah, saya rasanya BEM ITS. Tapi kemudian tiba-tiba teman-teman membatalkan. Saya sampai cerita sama Ibu Ketua, lain kali kita akan geribik gitu. Kita akan datengin itu mahasiswa-mahasiswanya biar dia ngerti gitu apa yang harus dilakukan kalau akan berhubungan atau mendengar tentang kanker, biar isu mitos-mitos yang tidak baik ini atau tidak benar ini bisa hapus. Berikutnya ini yang saya ceritakan tadi, kalau cancer itu sebenarnya seperti manusia. Titik terkecil dari manusia itu ada di sel, dan sel itu bisa seperti kita, punya pikiran, dia bisa menstabilkan dirinya, dan kalau stabil dia sehat. Ketika tidak stabil bakal jadi nakal, makar, dan dialah yang menjadi cancer. Dan ini sel sehat normal itu pertumbuhannya teratur.
apa ini namanya, otomasinya itu ada, otomatis. Jadi kalau tadi bicara sebelumnya mengatakan dilakukan ini itu dengan komputer, itu seperti tubuh kita didesain untuk sebuah keteraturan, tapi begitu ada yang makar satu, maka dia bentuknya sudah nggak beraturan, perbanyakan dirinya lebih cepat daripada sel normal, dan itulah yang kemudian merusak seluruh tubuh kita. Penyebab pastinya sampai sekarang meskipun pemetaan diagnosa DNA sudah mulai banyak dikenali, tapi penyebab pastinya itu hari Senin Kliwon atau Jumat Legi nggak ketahuan. Jadi kapan si sel ini makar nggak pakai janjian. Di tubuh siapa, si cantik ataukah si ganteng, mau yang kecil ataupun yang ini. Kemarin saya mesti menerima satu anak, namanya kebetulan sama dengan nama anak saya, umur 5 tahun, itu Morota. Saben kali dia pergi ke sekolah, itu dia bilang berat kepalanya. Semua orang dewasa mengatakan dia ini males pergi sekolah, padahal sebenarnya ada tumor di kepala yang semoga tidak ganas karena diagnosa belum pasti. Dan ini yang perlu diketahui semua, there is no exception in cancer, which is rich people or poor, young or old, even child, anybody, any race. Tidak pandang musim, tidak pandang kita tinggal di mana. Cancer bisa mengenai seluruh tubuh kita, kecuali ujung kuku sama ujung rambut. Memang karena ini sudah mati gitu ya. Dan ini yang juga perlu diwaspadai saat dini itu tidak menunjukkan gejala apa-apa. Tetapi ketika diketemukan dini, opportunity-nya luar biasa. Kalau ibu bapak, adik-adik semua yang ada di sini, ketika seseorang yang bisa diobati dengan dini, salah satu contohnya adalah saya. Saya cancer patient tapi stadium 1, dan sampai sekarang hampir 13 tahun setelah operasi saya yang pertama. Kenapa ditemukan dini ini menjadi penting? Ini adalah satu perjalanan cancer jadi sel normal menjadi sekian senti. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Ini adalah yang tercepat. Jadi fase ini adalah fase yang tercepat yang kita ambil. Jadi yang fast growing, yang cukup cepat. Kita masih punya kesempatan sebenarnya untuk melakukan deteksi dini sehingga chance to survive itu kita bisa peroleh. Kalau sudah lewat, maka golden period ini lepas, banyak sekali upaya yang kita harus lakukan. Nah, ini yang kita, orang-orang kesehatan, para pekerja kesehatan selalu mengatakan, yuk lakukan pada saat masih halus screening, masih welcome untuk dilakukan deteksi dini. Untuk kaum muda terutama, saya ingin mengenalkan data. Ini data tahun 2005 memang, tapi memang sengaja saya ambil data 2000. Saat 2005 itu 8 tahun yang lalu, penyakit yang tidak menular, ini di sini disebut penyakit menular atau communicable, berkomunikasi masih panas, tahu-tahu lemes, tiba-tiba DHF, panas, batuk-batuk, ISPA, infeksi saluran nafas. Panas, lemes, perut melilit-lilit, typhoid. Kalau penyakit yang di sini tidak menunjukkan gejala awal, masa inkubasinya nggak tahu kapan penyakit ini masuk, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu aja menyebabkan kepahitan yang harus kita hadapi, pengobatannya panjang dan lain sebagainya.
Dan ini yang perlu diketahui, 6,2 kali besarnya. Kalau bicara tentang HIV, siapa yang nggak takut? Rasanya semua takut ya. Takut, jangan bergaul pun takut. Ini takut menjadi lebih alim, menjadi lebih hati-hati. Kalau penyakitnya infeksius, padahal yang di sini penyebab kematian lebih banyak. Dan yang agak mengejutkan lagi, dari angka 7,6 tadi, sebenarnya 70%-nya ada di area di mana kita tinggal. Negara sedang berkembang. Dan yang lebih lagi, perlu pola pikir yang complicated gitu ya. Karena sebenarnya 30%-nya bisa dicegah keparahannya. Ketika bisa dicegah keparahannya, maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita harapkan. Kalau dia seorang ibu, dia bisa diselamatkan kehidupannya, maka keluarganya juga akan lebih aman. Kalau dia seorang bapak, pencari nafkah dalam keluarga, dia bisa diselamatkan, maka dampaknya juga akan luar biasa bagi kehidupan yang akan datang. Sedih, nggak suka, nggak mau, tapi inilah NKRI tercinta. Mulai tahun 70, kami pekerja yang ada di area cancer selalu menyuarakan pada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, cancer is become a big problem. They demolish people. Banyak yang akan bisa kehilangan harapan. Tapi baru 4 tahun yang lalu ada subdit cancer di Indonesia. Saat sudah angkanya luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi bagi kami, karena cancer itu sebab pastinya belum tahu, tidak pakai masa inkubasi atau masa penetrasi sakit, tahu-tahu dia menimbulkan gangguan, yang punya asuransi pemerintah di ruangan ini, tolong kasih tahu ke saya, apakah pernah diganti biaya screening di sini? Nggak ada yang memikirkan bahwa untuk cancer, screening itu adalah salah satu kunci utama. Ketika mengikuti asuransi di Indonesia, pemerintah maka kalau kamu mau screening, bayarlah sendiri. Jadi pola pembiayaan kesehatan di Indonesia itu tunggu sakit baru diurus. Nah, inilah di Indonesia. Sehingga karena hal-hal seperti ini terjadi, waktu itu saya juga nanya, saya ini kebetulan juga bukan dokter, terus saya mau ngapain? Sempat ada frustasi itu tahun 92. Belum lagi kondisi psikologisnya teman-teman saya masih kuliah, saya harus kerja, kumpul sama orang-orang senior-senior, profesor-profesor. Jadi pilihan saya. Kemudian salah satu profesor mengatakan, ayo ikut, kamu memang bukan dokter. Saya diajak ke unit rawat jalan Dr. Sutomo, di mana segala macam sakit kanker yang parah, mohon maaf, ada blungkul di payudara, ada mata yang geser, sudah tidak di depan lagi, di tempatnya, ada siku yang sebesar bola voli, macam-macam. Sekarang saya katakan lagi Esti, kami ini teknisi-teknisi perlu orang yang mempersatukan, mengikat, jadi sesuatu. Saya bilang, kalau kerjasama pemerintah sulit, bikin deh swasta. Saya akan bantu. Mulailah di tahun itu kita berpikir, tapi ya itulah satu komunitas, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sampai akhirnya waktu itu ada prototipe pelayanan onkologi atau cancer yang komprehensif, kecil. Tapi kalau tadi pembicara sebelumnya modalnya bagaimana, ini juga modalnya setengah modal dengkul, karena minta kanan kiri nggak ada yang peduli, sampai akhirnya jadi sesuatu di copy aja sama pemerintah, jebret di Jakarta kemudian baru ada. Padahal
kita setengah mati menghidupkan. Tapi nggak apa-apa, ini untuk masyarakat semuanya. Akhirnya perjalanan waktu membuat saya berpikir, kalau saya hanya bekerja di unit atau institusi atau lembaga yang memberikan penanganan tentang kanker, efeknya kecil. Karena apa? Kanker itu ditemukan dini dulu dan diobati dengan cara yang tepat, itu baru menyelamatkan. Tapi kalau ditemukan kemudian dibiarkan, sama saja. Ditemukan, diobati tidak dengan cara yang tepat juga sama saja. Beberapa perjalanan saya waktu itu ada satu pemahaman gitu, ngapain saya sekolah lagi gitu. Saya lebih senang magang. Saya magang di cancer center di tempat lain. Saya tanya, apa yang kalian kerjakan? Bicara dengan orang muda, karena mereka yang akan mempertanggungjawabkan. Dan bicara sama masyarakat. Kenapa saya bilang gitu? Karena tubuhnya itulah sarangnya kanker. Kok bisa? Iya, kanker itu tidak dititipkan di Departemen Kesehatan kan? Kanker tidak dititipkan di rumah sakit gitu. Jadi ajarin orangmu untuk mengenal tubuhnya sendiri. Jangan kalau ada yang kelainan justru takut pergi ke dokter. Kalau dia tahu akan ada sesuatu mungkin yang berbeda dari tubuhnya, tahu-tahu dia memilih untuk alternatif lain yang belum tentu tepat penggunaannya. Sehingga mulai akhir tahun 90-an kami bergerak menghimpun beberapa teman, dan juga kebetulan saat itu Yayasan Kanker sendiri sempat vakum. Ya, ini karena iklim macam-macam kalau di Indonesia ini, meskipun gerakan sosial dan untuk kemanusiaan kadang-kadang karena alasan tertentu, waktu itu karena reformasi dan ada perubahan undang-undang yayasan menjadi berubah. Kami di Yayasan Kanker akhirnya setelah sempat menyesuaikan diri atau sanggup menyesuaikan diri, kami bergerak di mana-mana. Sasaran utama kaum muda. Ini salah satunya, kami mengajak semua. Ini juga bonekat kalau istilahnya, tapi kami boni atau bonito. Sorry. Bukan nekat, tapi niat. Saya ketok Serben Mall baru saya datengin. Saya pinjem tempatnya, kamu baru tak datengin orang, jadi gratis, gitu ya. Jadi ini mengajak orang-orang muda untuk melakukan deteksi dini. Ini anak baru 2 tahun. Ini kami membuat movement di masyarakat bahwa paliatif itu sesuatu yang memang ada, nyata, tapi bisa diatasi. Ini sayangnya yang ikut banyak yang tua-tua, karena yang muda belum terlalu ini, kecuali marching bandnya ini disewa. Ini di satu acara saya selalu menyisipkan mobil kami untuk bisa pemeriksaan, untuk bisa ini. Selalu karena terbatas, saya selalu nunut, jadi dapatnya ini di luar kegiatan, hampir pintu keluar, tapi masih ada tempat. Ini kami minta satu pojok di mall, betul-betul dikasih pojok karena minta gratis kan. Nah, ini kita bagi bagaimana harus aware terhadap masalah kanker. Nah, tapi ada juga, ini juga gratis meskipun artis. Saya telepon, ibu saya punya kegiatan ini karena beliau juga survivor, mau bantu. Udah deh Esti, saya datang. Ini link internasional yang kami buat juga. Ini kata kuncinya untuk kanker. Deteksi dini, ditemukan dini, dan kemudian diobati dengan cara yang tepat. Sementara saya meyakini ini untuk mempertahankan hidup saya, dan saya akan berbagi dengan semua orang di dunia ini yang saya bisa temui, bahwa Anda semua harus yakin bahwa kanker itu terbatas. Kanker tidak bisa took our life. Maybe a part of our bodies, tapi not our freedom, not our love, not our faith. Saya harapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.